Jangan lupa subscribe, like, and share channel Business Miracle melalui tombol di bawah ini. Nah, materi saya bagi di 3 bagian utama. Yang pertama UMKM, sekilas saja. Kemudian bagaimana kita melihat daya saing UMKM, dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan strategi skill up. Technically tentu tidak bisa kita dapatkan semua dalam jangka waktu 25 menit. Mungkin kita akan diskusi dan selebihnya akan menjadi tugas teman-teman semua bagaimana mendampingi UMKM ini menjadi satu bisnis yang tidak hanya melakukan hal yang rutin, kemudian berjibun dengan berbagai persoalan-persoalan yang sehari-hari tidak pernah selesai dan tidak pernah maju juga UMKM kita, gitu ya. Sehingga sangat penting sekali peran dari perguruan tinggi, peran dari konsultan-konsultan yang punya tugas membantu mendampingi, peran Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM dan Koperasi dan lain sebagainya. Nah, saya sangat senang ketika Universitas Negeri Malang ini membahas UKM ya, karena biasanya UKM ini di kampus dianggap tidak seksi gitu ya, karena kurang keren ya kita membahas. Kalau kita membahas enterprise management gitu kan keren gitu ya, membahas tentang corporate strategy alignment itu kan keren gitu ya, corporate and enterprise branding gitu keren gitu ya, international export, tapi untuk enterprise itu keren. Tapi bahas UKM itu kadang sering dilupakan gitu ya, dan ini satu, apalagi untuk teman-teman mahasiswa S3, mahasiswa S2, mungkin hal yang sangat menarik kalau kita membahas bagaimana kita membantu scale up UKM. Nah, jadi UKM dari waktu ke waktu selalu memiliki peran yang sangat strategis ya di Indonesia, bahkan di dunia gitu ya. Dan terbukti bahwa kita ini semakin tergantung dengan UKM. Tahun 2020 di saat pandemi COVID lagi parah-parahnya, maka peran atau kontribusi UKM terhadap PDB nasional kita ini, PDB kita itu kurang lebih 15,4 triliun ya tahun 2020. UKM itu menyumbang sekitar 9,5 triliun. Artinya 9.522 triliun ya maksud saya. Sangat signifikan sekali di tengah-tengah di saat peran enterprise business benar-benar almost collapse gitu ya di tengah-tengah pandemi sekarang. Dan kalau kita tidak betul-betul jaga dan kita bantu dampingi betul bahwa UKM itu mendapatkan privilege dalam konteks kebijakan maupun dalam konteks fasilitas, maka ini bisa berbahaya terhadap struktur ekonomi kita ke depan gitu ya. Sehingga tadi peran-peran mikro seperti yang dilakukan oleh Pak Fernanda ini sangat penting sekali, dilakukan oleh Kemendag ini sangat penting sekali, supaya memang betul-betul UKM kita bisa berkontribusi jauh lebih besar. Oke. Kemudian seperti kita ketahui bersama, sebenarnya persoalan COVID 2019 tidak hanya dialami oleh UKM, tapi enterprise juga mengalaminya, tentu juga sangat dalam, tidak hanya UKM saja. Tetapi dengan struktur ekonomi di mana UKM kita itu memiliki kontribusi yang paling dominan, signifikan, maka UKM ini kalau tidak betul-betul ditangani dengan baik, ini berbahaya terhadap dampak daya saing ekonomi kita bahkan setelah COVID gitu ya. Kalau teman-teman yang bermain di industri UKM itu pingsan gitu ya, tidak siuman lagi gitu ya, setelah COVID kan akan makin terpuruk gitu ya. Dan kita harapkan dengan peran pemerintah di dalam mengatasi atau membantu industri UKM,
di tengah-tengah pandemi COVID ini, baik menyelesaikan masalah keuangan maupun masalah non-keuangan, itu bisa membantu nafas teman-teman di UKM gitu ya, sehingga setelah COVID itu mereka bisa lari lebih kencang. Kalau sekarang dibiarkan gitu ya, maka sangat berbahaya sekali terhadap sustainability atau keberlangsungan dari industri UKM nasional kita gitu ya. Ya punya banyak persoalan ya, enterprise juga punya banyak persoalan ya, mulai gaji dan lain sebagainya. Tapi kalau enterprise punya banyak instrumen untuk membuat mereka bisa menyelesaikan masalah keuangan ya, masih bisa pinjam bank, masih mungkin punya hedging produk, mungkin punya price besar, mungkin bisa sustain dalam waktu 3 tahun, 4 tahun dengan melakukan financial engineering terkait masalah finansial. Tapi kalau UKM, mereka ya nggak punya tabungan, mereka juga gaji pekerja bergantung pada income mereka bulan itu gitu ya, sehingga ketika pendapatan mereka sangat terganggu di tengah pandemi ini ya betul-betul nggak mampu menggaji karyawan ya. Akhirnya mereka cenderung memilih untuk tutup bisnisnya. Begitu juga masalah keuangan terkait dengan persediaan bahan baku. Kalau tadi misalkan industri UKM yang berorientasi ekspor, itu bagaimana? Kalau kita kan harus belajar dari China ya, bagaimana kita membeli satu produk ya, teman-teman yang pernah belanja di Alibaba.com yang paket retail gitu ya, atau dulu JDID juga. Jadi kita belanja dari China, datang ke Indonesia dengan gratis ongkos kirim. Ya, itu tidak mungkin, tidak ada biaya transportasi, itu kan tidak mungkin. Apa yang dilakukan karena memang negara memberikan subsidi terhadap biaya transportasi gitu ya, atau paling tidak mengurus betul bagaimana membantu UKM industri rumah tangga mereka itu untuk bisa melakukan ekspor dengan biaya yang murah, sehingga punya daya saing. Nah, di kita itu masih belum ya, saya melihat effort dari pemerintah untuk melakukan itu masih jauh daripada yang seharusnya gitu ya, sehingga hal seperti ini patut betul-betul menjadi perhatian pemerintah yang membuat UKM itu menjadi semangat melakukan produksi ya. Saya sama dengan Pak Fernanda, kalau pergi ke daerah-daerah, saya kebetulan ada gerakan Smart City itu membantu daerah-daerah bagaimana membangun daya saing daerah dengan memanfaatkan teknologi. Ya, salah satunya adalah smart ekonomi, yang membangun digitalisasi ekonomi. Itu ya masih banyak berkutat teman-teman itu masalah packaging seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fernanda gitu ya. Sementara kita punya persoalan lain yang masih banyak sekali gitu ya, yang belum kita selesaikan ya, tadi masalah logistik nasional, masalah ekspor, biaya ekspor, pajak ekspor dan lain sebagainya. Ini yang jadi persoalan krusial yang tentu mungkin ya peran dari pendidikan tinggi itu untuk memberikan advice kepada policy maker, pemerintah dalam hal ini. Kemudian sebenarnya pemerintah sudah memberikan banyak stimulus ya terkait dengan bagaimana dengan program PEN ini ya, pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini dengan 123 triliun tahun 2020. Pertanyaannya apakah itu cukup gitu ya? Dengan tadi kan kita sampaikan jumlah UKM kita ini kurang lebih klaimnya 60 juta lebih ya, mungkin 64 jutaan gitu ya secara nasional gitu ya. Dengan 123 triliun itu apakah cukup ya? Kemudian kalau kita lihat lagi yang dilakukan adalah subsidi bunga. Nah, subsidi bunga ini apakah subsidi bunga terhadap pinjaman yang sekarang ada gitu ya. Artinya tidak menambah insentif bagi UKM untuk mendapatkan modal tambahan supaya bisa scale up, tetapi hanya sekedar membantu UKM yang lagi pingsan supaya dikasih nafas buatan gitu ya, supaya nggak mati gitu ya. Artinya yang sebelumnya bayar cicilan sebulannya mungkin 50 juta gitu ya, UKM-nya anggap aja agak lumayan gitu ya, bisa minjem 1 miliar 2 miliar gitu ya minimal, maka bunganya disubsidi pemerintah sementara ini gitu ya. Tapi itu tidak menambah
menambah kemampuan dari UKM itu untuk melakukan scale up gitu ya. Kemudian apalagi ya, penempatan dana di bank bisa melakukan distribusi, dan bagaimana peran bank sendiri dalam memberikan penyaluran kredit kepada UKM ya. Sekarang kredit yang diberikan itu kurang lebih sekitar 4.000 triliun ya, 4,8 triliun dengan kapitalisasi berarti 2 kali ya, total penyaluran 9,8, artinya 2 kali lipat per bulannya terhadap 3 juta. Nah, kalau kita lihat debitur dari UMKM itu 3 juta, sementara klaim kita UKM itu ada 64 juta, artinya ya nggak sampai 3% ya, kurang 5% ya, kurang lebih 5% dari total UKM kita. Artinya ya masih jauh dari kondisi yang ideal, yang mendapatkan sentuhan program dari pemerintah. Dan kalau kita lihat kemarin pemerintah misalkan ya ada UKM-UKM yang kecil-kecilan yang dapat kredit sekitar 25 juta. Itu juga penyerapannya rendah karena ternyata di UKM yang benar-benar mikro, ya, UMKM yang masih mikro itu punya persoalan ketika mereka harus menjaminkan kolateral dan lain sebagainya. Dan kita mungkin perlu benchmark ya dengan negara lain, misalkan China, di mana dia bisa memberikan penyaluran kredit hingga misalkan 5 kali lipat dari total valuasi Asia. Kalau memang secara visibility perusahaan itu visible untuk diberi untuk di-expand gitu ya. Jadi pemerintah akan memberikan fasilitas semaksimal mungkin gitu ya. Tentu tidak ngawur gitu ya. Nah, ini juga perlu jadi formula. Nah, kalau penyaluran kredit itu lewat perbankan, ya perbankan itu punya kode etik, punya aturan microprudential, di mana tidak boleh sembarangan nyalurin kredit. Kalau nyalurin kredit tidak ada kolateral, ya salah secara perbankan. Sehingga menurut saya pemerintah juga harus punya satu kebijakan yang exception gitu ya, exception artinya berbeda daripada industri enterprise yang sudah mapan gitu ya. Jadi UKM ini harus diberikan pengecualian. Misalkan bagaimana bisa nggak UKM itu dapat modal tanpa kolateral misalkan gitu ya, kalau usahanya mikro gitu ya. Saya kira bisa saja gitu ya kalau pemerintah mau menjalankan, tapi tentu harus melalui satu program gitu ya. Nanti kita bahas terkait hal itu. Nah, kemudian UKM ini juga memberikan kontribusi 97% dalam penyerapan tenaga kerja secara nasional. Nah, 97% ini kan sangat besar sekali, dan pandemi ini saya kira semakin parah gitu ya, sehingga serapan tenaga kerja dari sektor enterprise maupun sektor lain menjadi rendah, dan peluangnya adalah sektor UMKM. Dan UMKM ini yang tadi ceritakan 64 juta, 98% ya, kalau di atas 97%, di bawah ini data terakhir menyebutkan 98,68%, termasuk mereka yang self employed ya, artinya orang yang toko online itu, online shop itu juga termasuk ya, petani juga termasuk, orang yang dagang eceran juga dianggap sebagai usaha mikro. Nah, ini menjadi sangat penting sekali. Dan kemudian kontribusi ekspor kita yang tadi disampaikan Pak Fernanda yang baru 14,7%. Bagaimana kita ini dengan jumlah UKM yang begitu besar, mereka itu benar-benar diberdayakan. Apalagi kita punya Kementerian Koperasi dan UKM ya, saya rasa harus memiliki peran yang sangat strategis. Jangan sampai UKM itu ya, menurut teman-teman di tingkat kementerian itu urusi lebih dari 35 kementerian dan lembaga nasional gitu ya. Sementara ternyata urusannya juga nggak pernah selesai masalah UKM ini. Nah, ini jadi persoalan yang menurut saya ya betul-betul harus kita anggap serius gitu ya. Dan 52%-nya kategorinya adalah kategori informal. Ya, mereka tidak punya izin. Nah, ini yang mengakibatkan mereka itu sulit mendapatkan fasilitas pemerintah, fasilitas kredit dan lain sebagainya karena mereka informal. Nah,
dalam kondisi seperti ini harus ada kebijakan yang sifatnya exception seperti yang tadi saya sampaikan, jadi pengecualian bagi industri UKM. Nah, dibandingkan dengan negara yang lain, sebenarnya mirip-mirip kalau kita perhatikan di sini ya, baik negara yang masih berkembang seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, mereka itu ya 99% ya UKM terhadap total industri nasionalnya. Jadi nggak akan berubah, Indonesia menjadi negara maju pun, maka sektor UKM itu akan tetap dominan. Itu sudah by default akan seperti itu. Hanya saja pertanyaannya adalah UKM yang seperti apa? Kalau kita bicara UKM di Singapura, ya small medium enterprise di Singapura, kita bicara small medium enterprise di Jepang, di Korea, di Malaysia, berbeda dengan small medium enterprise di Indonesia. Jadi kalau kita itu ngomong UKM itu kan kita di bawah 50 miliar omset setahun itu kan secara undang-undang masuk kategori UKM. Ya, atau jumlah karyawan di bawah 20. Nah, asosiasi kita kalau ngomong UKM itu kita berpikirnya warung, kemudian pedagang kaki lima, home industry yang omsetnya mungkin kecil-kecilan, hanya beberapa juta, online shop yang kecil-kecilan gitu ya. Sementara kalau kita di negara-negara yang tadi kita sebutkan, ya UKM itu ya di bawahnya enterprise business gitu ya. Mungkin perusahaan yang omsetnya di bawah 1 triliun gitu ya. Jadi itu cukup keren gitu ya, cukup bergengsi. Ya, kalau majalah UKM di Malaysia, di Singapura itu bergengsi, ya SME Magazine gitu bergengsi. Kalau di Indonesia majalah UKM itu seolah-olah hanya membahas kerajinan tangan yang omsetnya ibu-ibu itu hanya 10 juta, 15 juta, sebulan 20 juta gitu ya. Nah, maksud saya adalah saya ingin mengajak kepada semua orang yang memikirkan UKM itu, kita harus membangun sebuah roadmap UKM ya, dari UKM yang levelnya mikro ya menjadi UKM yang medium, mikro, kemudian kecil, small, kemudian sampai yang medium. Ya, medium itu bahkan ya kalau perlu sampai 500 miliar mungkin kategorinya medium. Gitu ya, meskipun secara undang-undang hanya 50 miliar, tetapi menurut saya 500 miliar mungkin secara praktikal bisa saja kita anggap sebagai UKM. Supaya apa? Ada dorongan dari semua pelaku usaha bahwa saya itu bisa meloncat kelas loh, gitu ya. Bukan hanya pebisnis yang hanya menggantungkan omset 10 juta, 20 juta, tapi tahun depan ada program pemerintah itu kita scale up ya, dari kita yang hanya omsetnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, sampai ratusan miliar. Nah itu harus ada sebuah roadmap yang ditawarkan oleh pemerintah dan kita tentu bisa mendampinginya gitu ya. Nah, ini yang juga harus selalu kita pikirkan karena teman-teman kadang-kadang melupakan bahwa kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, apalagi kalau kita melihat struktur ekonomi kita itu mayoritas UKM, jadi gimana kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi kita? Ya, pertumbuhan ekonomi itu kan ini rumus secara umum saja ya. Saya cenderung berpikir begini ya, bagaimana pemerintah itu mendorong supaya ekspor itu betul-betul digerakkan ya. Jadi net ekspor itu betul-betul digerakkan. Atau yang kedua, konsumsi digalakkan dengan cara meminimalkan bahan baku impor, gitu ya, supaya tidak terjadi nilai tukar yang mempengaruhi nilai tukar, gitu ya. Nah, yang paling bagus ya, bagaimana kita mendorong investasi di sektor UKM ini, ya, investasi di sektor UKM dengan satu program yang tadi saya sampaikan exception gitu ya, bahwa teman-teman UKM itu jangan dibebani kolateral. Loh, terus gimana Pak risikonya? Nggak masalah, risiko itu kan terjadi hanya karena bisnisnya nggak mampu membayar. Nothing to do dengan kolateral. Orang punya kolateral juga nggak mau bayar juga tetap aja masalah gitu ya. Teman-teman yang default ketika memberikan kredit dari perbankan kepada sektor enterprise itu ya bisa sampai triliunan gitu ya. Jadi nggak ada jaminan bahwa orang punya perusahaan punya kolateral, mereka tidak ada risiko default gitu ya. Malah justru ya kredit mikro sekali kepada orang-orang miskin itu yang kreditnya
hanya sekitar berapa 1 juta, 2 juta, 5 juta itu nggak ada risiko sama sekali, padahal nggak pakai kolateral. Ya, seorang pengemis kalau ditagih berapa 100.000 ya sudah tunggu dulu ya, saya ngemis dulu, nggak ada risiko, padahal nggak ada kolateralnya. Jadi menurut saya ketika target kita adalah pertumbuhan ekonomi, maka formulasinya aja ya kita harus menggunakan formula yang betul-betul cocok. Yang pertama adalah ekosistem industri, yang kedua adalah membangun kesejahteraan, dan yang ketiga adalah transaksi ekonomi digital. Jadi kalau industri itu yang kita kenal kan primer, sekunder, tersier. Sebenarnya sampai queener ya, industri 4 dan kuartir dan queener yang kelima. Kuartir itu misalnya industri rekayasa gitu ya. Jadi kalau kita ngajak petani adalah petani sorghum misalnya, bagaimana kita merekayasa produksi sorghum yang melimpah ruah gitu ya, dengan waktu panen yang pendek. Winnernya mungkin bagaimana cara tentang teknologinya, bagaimana big data analitiknya, bagaimana kita membicarakan tentang exchange di bidang UKM, misalkan gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi. Ya, Indonesia ini hanya mengenal bursa efek bursa efek Indonesia yang menaungi perusahaan-perusahaan saja, perusahaan-perusahaan besar saja gitu ya. Bagaimana kalau perusahaan itu hanya 20 miliar? Secara undang-undang boleh, tapi nggak ada gitu ya. Yang 20 miliar itu melantai di bursa itu ya nggak ada gitu ya. Sehingga mungkin perlu ada exchange baru untuk menaungi kelas UKM, sehingga UKM itu punya kesempatan mendapatkan dana masyarakat, plus bisa meningkatkan valuasinya dengan transaksi saham di pasar sekunder gitu ya. Itu bicara tentang transaction. Kemudian tentu dampaknya ini adalah kesejahteraan masyarakat ya, dan ini perlu dilakukan empowerment. Oke. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Persoalan UKM itu sebenarnya kalau disederhanakan ada 3. Yang pertama adalah akses to competence. Mereka ya nggak ngerti gimana caranya bikin packaging yang bagus, kemana saya harus kontak gitu ya, desainnya bagaimana, nggak ngerti, dan apa yang harus saya masukkan, sehingga perlulah lembaga-lembaga coaching seperti Departemen Perdagangan dan lain-lain gitu ya. Kemudian akses to commerce, bagaimana di China itu ada Taobao, satu platform yang menghubungkan antar desa, antar UKM, dan dia bisa melakukan menarik informasi produksi UKM secara nasional, dan tahu betul permintaan pasar itu berapa, yang terhubung dengan ekosistem digital, dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan atau pendapatan masyarakat secara signifikan. Ada yang cerita ada satu rumah tangga dari orang miskin sampai punya Ferrari ya, di gara-gara ekosistem itu gitu ya, di China. Di Indonesia bagaimana? Dan kemudian akses to capital, akses terhadap permodalan. Kemudian adanya teknologi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tools terkait dengan edukasi berbasis online ini juga menjadi sangat penting. Maka saya juga mendampingi saya pakai kaos Vokasia ini ya, saya sedang mendampingi satu startup yang memang betul-betul sangat concern terhadap pengembangan skill bagi masyarakat, termasuk di era digital seperti sekarang, Vokasia.id. Kemudian ini sebenarnya satu ekosistem yang saya kaji mendalam, bagaimana sebuah ekosistem ekonomi itu bisa berjalan secara maksimal di era seperti sekarang gitu ya. Sekarang itu ya tantangannya satu adalah conventional economy dan future economy gitu ya. Sebenarnya green and future ini sekarang itu eranya green economy ya. Kalau kita tidak peduli lingkungan seperti yang tadi disampaikan, itu kadang kita di-ban di luar negeri. Ya, kalau kita tidak terhubung antara bahan baku sampai ujungnya sana, ya, ERP-nya sampai ujung suppliernya itu tidak green, tidak peduli lingkungan, kadang di luar negeri itu di-ban. Itu kita masuk era seperti sekarang. Itu aja kita udah kelabakan gitu ya. Misalkan ngomongin industri sawit gitu ya, itu kelabakan bagaimana kita bisa mengekspor ke luar negeri ketika dikenakan isu green economy. Belum kita bicara tentang future economy ya. Future economy itu bicara industri yang berdaya saing di masa yang akan datang. Kita baru mikirin tentang bagaimana anak-anak lulusan SMK,
industri rumahan itu diberdayakan menjadi industri transportasi dan industri otomotif seperti bagaimana Toyota sukses di Indonesia gitu ya. Mereka kerjasama dengan banyak UKM yang mensuplai pentil, mensuplai velg, mensuplai jok kulit dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kita mau mengcopy industri itu SMK, ya nggak berhasil sampai kapanpun itu tidak pernah berhasil. Apalagi tiba-tiba secara masa depan kita sudah terkaget-kaget bahwa mobil sekarang sudah bicara tentang electric vehicle, gitu ya. Kemudian kenapa kita nggak fokus misalkan bikin baterai mobil secara nasional dan kemudian ini akan menopang industri otomotif seperti Toyota, Honda dan lain sebagainya. Tetapi mereka Honda, Toyota jangan bikin pabrik baterai di Indonesia, itu cukup diproduksi oleh teman-teman UKM baterai itu, misalkan gitu ya. Sehingga ketika Jack Ma datang ke Indonesia, Jack Ma itu cukup mengoperasikan, jangan dia bikin pabriknya, gitu ya, cukup mengoperasikan pom bensin yang sekarang pom bensin menjadi pusat sentra charging baterai atau baterai replacement, gitu ya. Nah, 1-9 ini adalah hal-hal yang perlu dipikirkan untuk membangun satu ekosistem itu ya. Mulai dari bahan baku, harus ada insentif ketika bahan baku itu misalkan 95% itu harus muatan lokal, kalau perlu nggak pakai pajak, begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita pemerintah memberikan industri pendukungnya ya, desain, packaging itu otomatis gitu ya. Ada platform yang mereka nggak usah pusing ketika mikirin. Kemudian ya, industri dasar, industri manufaktur, distribusi, pemasaran dan pelayanan, dan platform ini sangat penting sekali karena kita ini belum berhasil menjadi sebuah negara yang memiliki platform yang ya, kita masih menjadi negara yang platform itu diciptakan oleh luar kemudian menjadi market. Maka contohnya kayak Shopee itu ya, dari luar negeri sekarang sangat menguasai, Alibaba menguasai. Kenapa kita nggak punya platform sendiri gitu ya, yang berbasis misalkan desa, berbasis kementerian, yang kementerian itu akan memberikan fasilitas. Sebenarnya banyak sekali ya produksi dari putra bangsa, saya sendiri juga punya, tetapi kita selalu kesulitan untuk bersaing dengan pemain besar ya. Nah, scale up ini intinya adalah membantu pengusaha mikro, kecil, dan menengah ini untuk meningkatkan valuasi atau skala bisnisnya ya, dari sisi cash flow, dari sisi profit, dari sisi valuasi. Yang kita nggak ada ini valuasi, karena kita nggak punya exchange, nggak punya bursa efek yang bisa memperjualbelikan saham di perusahaan kelas menengah gitu ya. Dan ini harus kita pikirkan. Saya lagi mikirin sama teman-teman kalau kita bikin seperti ini gimana, tapi ya harus ada dukungan dari pemerintah gitu ya. Dan intinya adalah kita harus membuat satu ekosistem yang memiliki daya dorong momentum pertumbuhan kepada usaha UMKM ya. Jadi kalau ada daya dorong momentumnya itu apa sih? Momentumnya misalkan tadi ketika orang masuk exchange, valuasi perusahaannya jadi 10 kali lipat, akses dia terhadap modal besar, dan tiba-tiba pemerintah misalkan menyiapkan memberikan subsidi ekspor misalkan gitu ya, semua ekspor itu fasilitas logistiknya diurus oleh pemerintah, maka itu akan menjadi momentum pertumbuhannya scale up UKM. Jadi ada 4 tahapan. Satu adalah tahap pertumbuhan, tahap inovasi, kemudian bagaimana ekspansi skala usaha, dan bagaimana membantu UKM itu untuk meningkatkan akuisisi pelanggan ya, dan juga pasar dengan lebih luas. Kemudian yang terakhir ini adalah strategi. Jadi intinya ya kita bantu mereka itu pendampingan teknikal seperti ini yang sangat penting ya. Mereka nggak ngerti gimana membuat satu produk packaging yang bagus, bagaimana melakukan customer segmentasi, channel yang maksimal bagaimana melakukan budgeting, pricing strategi yang benar bagaimana, dan juga bagaimana memanfaatkan ekosistem digital ya. Bagaimana kita memikirkan bahwa sekarang behavior of consumer itu tidak lagi bicara human behavior. Sekarang behaviornya adalah device behavior. Jadi secara human terkadang kita ini berbeda dengan device, gitu ya. Ini yang sangat penting. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan terkait hal itu. Dan device ini dengan artificial intelligence bisa mempredik bagaimana perilaku device ini. Karena yang beli ini kan device. Mereka kalau kita Shopee, kalau kita Tokopedia, kita nggak tahu orangnya ini
kayak gimana. Yang penting device behavior-nya seperti apa, kita tawarin ini dia mau dan mau bayar. Nah, ini internationally sudah terkoneksi di mana-mana dan bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Saya kira itu saja, Prof. Mia, dengan senang hati untuk menyimak sesi selanjutnya dan kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Business Miracle melalui tombol di bawah ini.